dilihat penjualannya naik 30% Y-on-Y dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang terhormat para pemegang saham, kuasa pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Selamat datang di dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dharma Henwa Tbk pada hari ini, Kamis 30 Juni 2022 bertempat di lantai 36 Bakri Tower, Jakarta. Hadirin para pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta undangan sekalian, sebagaimana yang telah kita dapatkan pada lembar undangan yang Bapak Ibu ketahui bahwa pada rapat umum pemegang saham tahunan pada siang hari ini beragendakan 4 mata rangkaian agenda. Yang pertama yang akan dibahas adalah persetujuan laporan tahunan 2021 yang antara lain memuat laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan pertanggungjawaban direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. Yang kedua adalah pengesahan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan acquit discharge atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021. Agenda yang ketiga adalah pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota direksi dan komisaris perseroan untuk periode tahun berjalan tahun 2022. Dan agenda keempat atau agenda yang terakhir adalah penunjukan akuntan publik atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2022 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum acara kita lanjutkan, izinkan kita flashback sedikit menilik sejarahnya PT Dharma Henwa. Dharma Henwa adalah perusahaan jasa kontraktor pertambangan umum yang didirikan pada tahun 1991 dengan bidang usaha meliputi jasa penambangan umum, pemeliharaan dan perawatan peralatan, kegiatan usaha penunjang, pembersihan permukaan tanah, pemindahan tanah pucuk, pemindahan lapisan penutup, penggalian batubara mineral lainnya, pengangkutan batubara, rehabilitasi lahan, pengoperasian jasa pelabuhan dan aktivitas kantor pusat. Perseroan mempunyai visi untuk menjadi perusahaan regional pilihan dalam penyediaan layanan pertambangan yang terintegrasi dengan menciptakan pengetahuan manajemen yang baik, biaya operasional yang efektif, memberikan nilai maksimum kepada seluruh stakeholders-nya dan terus tumbuh secara berkesinambungan serta menyediakan pelayanan berkualitas tinggi. Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 September 2007 yang lalu dengan kode saham DEWA. Sampai akhir tahun 2021 yang lalu, Perseroan telah menangani beberapa proyek, yaitu proyek batubara milik PT Kaltim Prima Coal KPC di Kalimantan Timur, proyek batubara Arutmin Indonesia di Kalimantan Selatan,
proyek batubara milik Cakrawala Langit Sejahtera di Kalimantan Selatan, dan proyek jasa pelayanan pelabuhan di PT Dire Pratama di Lubuk Tutung, Kalimantan Timur. Demikian gambaran singkat yang perlu kita semua ketahui mengenai perseroan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, perkenankan saya membacakan tata tertib selama rapat berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama adalah rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK titik 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, dan Peraturan OJK nomor 16/POJK titik 04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, maka rapat pada siang hari ini dilakukan hibrid, yaitu secara fisik dan secara elektronik, di mana pemegang saham dapat mengikuti jalannya rapat secara elektronik melalui fasilitas akses KSEI. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK titik 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, dan berdasarkan surat Dewan Komisaris tertanggal 24 Mei 2022 yang lalu, rapat ini akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris dan sekaligus Komisaris Independen, yaitu Bapak Suwadi Atma. Mengenai quorum kehadiran rapat, untuk ROPS tahunan berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, di mana RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Agenda rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setiap kita selesai membicarakan agenda rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk dilanjutkan dengan keputusan. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam rapat hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang namanya tercatat di dalam daftar pemegang saham perseroan yang ditutup pada 1 hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan RUPS. Dalam hal ini adalah tanggal recording date, yaitu 31 Mei 2022 yang lalu sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta rapat. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan? Bagi Bapak Ibu para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang saat ini berada di lantai 36 Bakery Tower, jika ingin mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu silakan mengacungkan tangan dan menyebutkan nama, institusi, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan selanjutnya penanya dapat bertanya secara lisan di standing microphone yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui akses KSEI dan ingin mengajukan pertanyaan, Anda dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat pada kolom electronic options yang tersedia di dalam layar e-meeting hall di aplikasi easy.ksei yang telah tersedia. Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para pemegang saham yang tentu saja berkaitan dengan agenda rapat yang sedang dibahas. Pimpinan rapat berhak menolak
untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan yang menurut pimpinan rapat atau notaris tidak berkaitan dengan agenda rapat. Hak suara. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal recording date 31 Mei 2022 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta rapat yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara. Sesuai dengan pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan rapat berdasarkan pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah di dalam rapat. Tata cara pemungutan suara para pemegang saham yang hadir secara fisik, yaitu yang hadir di lantai 36 ini, Bapak dan Ibu, yang tidak setuju atau suara blanko dipersilakan untuk mengisi formulir pemungutan suara yang tersedia dengan mencantumkan agenda rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya, formulir tersebut akan diserahkan kepada notaris untuk kemudian dihitung. Para pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui akses KSEI yang tidak setuju atau suara blanko dipersilahkan untuk menyampaikannya melalui fasilitas e-voting di aplikasi easy.ksei yang telah tersedia. Setelah notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju atau blanko, selanjutnya akan menyampaikan hasil perhitungan suara tersebut kepada pimpinan rapat. Selama rapat berlangsung, kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk tidak menyalakan telepon genggamnya agar selama rapat kita dapat lancar dan tidak mengganggu jalannya rapat siang hari ini. Selama rapat berlangsung juga, kami akan melakukan mute kepada Anda semua yang bergabung di aktivitas akses KSEI sehingga tidak akan mengganggu jalannya rapat. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk mendengarkan satu persatu tata tertib rapat kita. Baik, saya akan mempersilahkan kepada pimpinan rapat untuk langsung mengambil alih acara. Kepada Bapak Suwadi Atma kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak, Ibu, pemegang saham, dan para hadirin. Para pemegang saham PT Dharma Hendwa Tbk dan para hadirin yang kami hormati, selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juni 2022. Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi wabah COVID-19, rapat kali ini diselenggarakan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi wabah COVID-19, rapat kali ini diselenggarakan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Para pemegang saham sekalian, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Suwadi Atma,
Wakil Presiden Komisaris, dan Komisaris Independen Perseroan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan berdasarkan surat persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 24 Mei 2022, saya telah ditunjuk untuk memimpin rapat ini. Sebelum memulai rapat ini, izin saya untuk mengenalkan dulu para anggota direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ini, baik secara fisik maupun yang hadir melalui fasilitas elektronik RPS yang telah disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui fasilitas akses KSEI dan fasilitas Zoom yang telah disediakan oleh Perseroan. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ini adalah Bapak Nalinkan Amratul Ratut, Presiden Komisaris, Bapak Glorias Mere, Komisaris Independen, Bapak Kanaka Pura Direja, Komisaris Independen, Bapak Jayeng Ristiwan Andalaswanto, Komisaris, dan Bapak Asok Mitra, Komisaris. Selanjutnya dari Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat kali ini adalah Bapak Rio Supin, Presiden Direktur, Bapak Prabakaran Balasubramanian, Wakil Presiden Direktur, Bapak Agus Effendi, Direktur. Hadir pula dalam rapat ini Bapak Notaris Hambekli, SH, LE, SE, MKN yang akan bertindak selaku saksi dan notulis rapat ini, dan perwakilan dari Biro Administrasi Efek, PT Pikomindo Buana Registrar. Pemegang saham yang terhormat, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham. Bahwa rapat ini diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam perencanaan dan pelaksanaan rapat ini, direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Memberitahukan rencana pelaksanaan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam surat tertanggal 9 Mei 2022 perihal pemberitahuan rencana rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum saham luar biasa PT Darman Heba Tbk. B. Menyampaikan pengumuman rapat pada tanggal 17 Mei 2022 di website Perseroan, website penyedia elektronik RPS dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan website Bursa Efek Indonesia. C. Menyampaikan panggilan rapat pada tanggal 2 Juni 2022 di website Perseroan, website penyedia elektronik RPS, dan website Bursa Efek Indonesia. Para hadirin yang terhormat, sesuai dengan panggilan rapat, agenda rapat hari ini adalah sebagai berikut. Agenda rapat umum pemegang saham tahunan RWPSD 1. Persetujuan laporan tahunan 2021 yang antara lain memuat laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan pertanggungjawaban direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Pengesahan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Equity Edecat atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang,
menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, atau remunerasi lainnya bagi anggota direksi dan komisaris perseroan untuk periode tahun 2022. 4. Penunjukan akuntan publik atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022. Para pemegang saham yang kami hormati, sebelum kita memulai rapat ini, izinkan saya untuk menanyakan kepada Bapak Notaris mengenai jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir maupun yang telah menyampaikan kuasa elektronik agar dapat dihitung dalam rapat ini. Selain itu, Notaris juga dapat menyampaikan apakah jumlah para pemegang saham tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggaranya rapat ini. Dan oleh karenanya, rapat dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Kepada Bapak Notaris, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk RUPS tahunan perseroan berlaku ketentuan quorum yang diatur dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 12 ayat 2 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, RUPS tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya, maupun yang telah menyampaikan kuasa elektronik, serta memeriksa keabsahan dari surat kuasa yang diberikan, ternyata pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat berjumlah 11.211.829.713 saham, atau mewakili 51,303% dari 21.853.733.792 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal hari ini. Dengan demikian, ketentuan mengenai quorum kehadiran RUPS tahunan telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPS tahunan ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak pimpinan rapat untuk melanjutkan acara rapat ini. Terima kasih, Pak. Demikian penjelasan singkat serta hasil perhitungan quorum yang dilakukan oleh notaris. Bahwa para pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan kesimpulan notaris bahwa rapat umum pemegang saham tahunan ini telah memenuhi semua ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan yang terkait, sehingga rapat dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Dengan demikian, rapat saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 14.23. Para pemegang saham yang terhormat, untuk menghemat waktu, marilah kita memulai rapat ini. Agenda pertama dan agenda kedua. Hadirin sekalian, dalam rapat ini, agenda rapat pertama dan kedua saling berkaitan. Untuk memudahkan, maka penjelasan dan pembahasan atas rapat pertama dan kedua akan dilakukan secara berkesinambungan. Dan oleh karena itu, marilah kita masuki agenda pertama dan agenda kedua rapat, yaitu 1. Persetujuan laporan tahunan 2021 yang antara lain memuat laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan pertanggungjawaban direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Pengesahan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Equate Added Charge atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk pembahasan dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden Direktur Perseroan, Bapak Rio Supin. Kami persilakan kepada Bapak Rio Supin untuk menyampaikan paparan mengenai kinerja perseroan. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami akan sampaikan penjelasan mengenai kinerja operasional, kinerja keuangan, dan pencapaian lainnya yang diperoleh perusahaan selama tahun 2021. Hadirin sekalian, perekonomian global di tahun 2021 masih diwarnai dengan wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi global sudah mulai menunjukkan pemulihan dengan dimulainya aktivitas ekonomi di berbagai negara. Hal ini terjadi berkat perkembangan vaksinasi COVID-19 yang gencar dan adanya stimulus besar-besaran di berbagai negara, serta adanya pelonggaran kebijaksanaan pembatasan mobilitas yang membuat permintaan barang dan jasa kembali meningkat. Permintaan batu bara bergerak sejak awal tahun 2021 dan terus meningkat menjelang akhir tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi tersebut. Harga batu bara juga melonjak pada Oktober tahun 2021 mencapai titik tertinggi di tahun 2021 yaitu $199,65 per ton. Hal itu juga disebabkan oleh adanya masalah dari rantai pasokan serta pemberlakuan protokol COVID-19 di berbagai negara. Di dalam negeri, harga batu bara acuan juga mengalami peningkatan dari awal tahun hanya sekitar $59 per ton hingga mencapai puncaknya di bulan November mencapai $215 per ton. Hadirin sekalian, di tahun 2021, perseroan menghadapi tantangan untuk peningkatan produksi. Perseroan juga melakukan efisiensi sekaligus merangkap peluang untuk melakukan diversifikasi pada pertambangan mineral. Untuk meningkatkan produktivitasnya, perseroan mengambil strategi untuk beradaptasi dengan melakukan perbaikan fundamental, baik dari sisi operasional, efisiensi biaya, penambahan dan perbaikan alat kerja, pengembangan bisnis, serta peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja perseroan. Untuk mencapai hal tersebut, perseroan menerapkan 3 strategi utama, yaitu pengurangan biaya operasional melalui pemeliharaan alat-alat dengan efisien, 2. Menerapkan global sourcing untuk pengadaan spare part bagi peralatan perseroan, serta meningkatkan kapasitas dan productivity dari fleet yang dimiliki oleh perseroan. Dengan kombinasi ketiga strategi tersebut, perseroan berhasil meningkatkan volume pemindahan material dengan menggunakan fleet produksi perseroan secara signifikan. Perseroan terus melanjutkan strategi utama untuk mencapai volume produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan fleet produksi yang dimiliki perseroan. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dilakukan melalui kombinasi antara lain dengan penambahan jumlah alat baru, rekondisi alat-alat yang dimiliki oleh perseroan untuk memperpanjang masa pakai, serta memaksimalkan produktivitas dengan menambah jam kerja efektif atau effective working hour. Perseroan juga mengambil langkah strategis, yaitu mengurangi biaya operasional dengan melalui program pemeliharaan yang efisien dengan mengandalkan global sourcing. Dengan kombinasi strategi global sourcing, penggunaan fleet produksi sendiri, perseroan mampu mengurangi biaya subkontraktor, serta biaya peralatan yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beban pokok pendapatan perseroan. Hadirin sekalian, di tengah pandemi COVID-19, Dharma Inua menempatkan kesehatan dan keselamatan pekerja sebagai prioritas utama dan terpenting. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja, kami menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada seluruh pekerja. Konsistensi dalam penerapan protokol kesehatan tersebut akan terus kami lakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja, serta mendukung aktivitas operasional perseroan.
Hadirin sekalian, di tengah kondisi perekonomian yang penuh dengan tantangan, kami bersyukur bahwa perseroan dapat melalui dengan baik. Sampai akhir tahun 2021, overburden removal mencapai 118,56 juta BCM atau mengalami kenaikan sebesar 6,23% dibandingkan periode tahun lalu. Sementara untuk produksi batubara perseroan mencapai 16,22 juta ton atau turun sebesar 2,17 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 16,56 juta ton. Sampai dengan akhir tahun 2021, total material move adalah sebesar 131,03 juta BCM atau mengalami peningkatan sebesar 5,37% dari tahun sebelumnya hanya 124 juta BCM. Jika kita amatin project by project batubara yang kita lakukan di Kalimantan Timur, produksi overburden removal mencapai 61,07 juta BCM, turun 20,40% dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Produksi batubara mencapai 5,86 juta ton atau turun 32,61% dibandingkan periode tahun yang lalu. Sehingga total material move turun 21,38% menjadi 65,58 juta BCM. Penurunan kinerja di site Kalimantan Timur lebih dikarenakan pada tahun lalu perusahaan menghentikan salah satu subkonnya, mengingat margin yang didapatkan dari subkon tersebut sudah tidak ekonomis lagi. Untuk proyek di Kalimantan Selatan, perseroan bekerja untuk PT Arutmin Indonesia. Sampai akhir tahun 2021, perseroan memindahkan overburden sebanyak 38,99 juta BCM atau mengalami kenaikan sebesar 93,64% dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 20,13 juta BCM. Produksi batubara juga naik menjadi 8,27 juta ton dari sebelumnya hanya 6,82 juta ton atau naik sebesar 21,13%. Secara keseluruhan, material move yang dipindahkan oleh perseroan di PT Arutmin Indonesia mengalami kenaikan sebesar 78,65% atau dari 48,34 dari sebelumnya hanya 25,38 juta BCM. Hal ini dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan fleet atau alat-alat operasi yang dimiliki oleh perseroan, karena pemindahan oleh subkontraktor di PT Arutmin hanya mengalami kenaikan tipis, yaitu sebesar 0,22%. Untuk proyek selanjutnya, perseroan bekerja di area Satui milik PT Cakrawala Langit Sejahtera. Produksi overburden sampai akhir tahun 2021 mencapai 18,50 juta BCM atau naik sebesar 25%. Dibandingkan periode sebelumnya hanya 14,75 juta BCM. Produksi batubara di CLS mencapai 2,09 juta ton atau naik 97,17% dari periode sebelumnya sebesar 1,06 juta ton. Secara keseluruhan, total material move di proyek Satui meningkat sebesar 29,20%, yaitu mencapai 20,11 juta BCM dari sebelumnya hanya 15,57 juta BCM. Perseroan juga memiliki anak usaha, yaitu PT Dire Pratama yang bergerak di jasa layanan kepelabuhan. Dari bisnis jasa pengelolaan pelabuhan batubara, kinerja PT Dire Pratama yang merupakan anak usaha perseroan mencapai realisasi pembuatan batubara sebesar 10,84 juta ton atau tumbuh sebesar 18,6% dibandingkan periode tahun sebelumnya hanya 9,14 juta ton. Kapasitas barging Dire Pratama saat ini telah ditingkatkan hingga sebesar 11 juta ton, menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang merencanakan produksi batubara tahun ini akan naik di site Bengalon atau Kalimantan Timur. Hadirin sekalian, selanjutnya akan kami sampaikan kinerja keuangan perseroan di tahun 2021. Dari sisi keuangan, total aset perseroan tanggal 31 Desember 2021
naik sebesar 2,33% menjadi senilai 563,5 juta US dollar. Kenaikan aset tersebut terjadi terutama karena kenaikan aset tetap sebesar 11,60% seiring dengan pembelian mesin dan peralatan baru untuk mendukung operasional perseroan. Total liabilitas perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 292,64 juta dolar atau naik sebesar 4,06%. Komponen liabilitas jangka panjang dan jangka pendek berkontribusi terhadap kenaikan liabilitas tersebut. Namun demikian, perseroan berhasil menjaga rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio pada kisaran 41,78% atau turun dari sebelumnya 41,92%. Sementara, dari sisi ekuitas perseroan tumbuh sebesar 0,54% dari sebelumnya 269,4 juta menjadi 270,85 juta US dollar. Hadirin sekalian, kami bersyukur di tahun 2021 perseroan berhasil meningkatkan kinerjanya yang dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan sebesar 6,45% menjadi 322 juta US dollar dibandingkan periode sebelumnya yaitu 303 juta US dollar. Beban pokok pendapatan mencapai 287,92% atau turun sebesar 2,64% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan beban pokok pendapatan dikontribusikan oleh penurunan biaya subkontraktor menjadi 92,23 juta dolar atau menurun sebesar 29,37% dari sebelumnya 130,57 juta US dollar. Akibatnya laba kotor perseroan menjadi 34,82 juta US dollar atau naik sebesar 366% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 7,46 juta US dollar. Sampai dengan akhir tahun 2021, perseroan berhasil membukukan laba komprehensif sebesar 1,47 juta US dollar. EBITDA operasional perseroan sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebesar 77,09 juta US dollar atau naik sebesar 81,24% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Margin EBITDA operasional perseroan meningkat menjadi 23,89% dari sebelumnya hanya 14,03%. Hadirin sekalian, untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya, tahun 2021, perseroan melakukan belanja modal mencapai 63,87 juta US dollar atau meningkat 43,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja modal tersebut sebagian besar digunakan untuk menambah mesin, peralatan, bangunan, serta kendaraan untuk meningkatkan kinerja perseroan. Dalam bidang pengembangan bisnis, perseroan melakukan pengembangan usaha ke sektor penambangan batubara dan non-batubara, serta menambah layanan jasa pertambangan terintegrasi lainnya. Di penambangan batubara, perseroan melakukan ekspansi terhadap proyek milik PT Arutun Indonesia di Kalimantan Selatan dan milik PT Kaltim Primakol di Kalimantan Timur. Di tahun 2021, perseroan mendapatkan kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara dari Bengawan Utara milik PT Kaltim Primakol sebesar 52 miliar rupiah. Di tahun 2021, perseroan juga menandatangani perjanjian payung untuk melakukan penambangan batubara dengan PT MNC Energy dan PT MNC Infrastruktur Utama, di mana perseroan akan menjadi kontraktor untuk tambang yang berlokasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sektor non-batubara, perseroan melakukan pengembangan dan studi kelayakan lanjutan terhadap aset tambang emas PT Gayo Mineral Resources yang diakuisisi perseroan pada akhir tahun 2020. Perseroan juga memperkuat lini bisnisnya dengan mengembangkan usaha jasa teknik dan perawatan alat berat melalui anak usahanya yaitu PT Dharma Reka Teknik yang bergerak dalam bidang reparasi mesin untuk keperluan perseroan sendiri dan untuk keperluan umum. Hal ini dilakukan sebagai langkah perseroan untuk mengembangkan usaha di luar jasa kontraktor pertambangan batubara. Perseroan juga meresmikan pembangunan workshop di Balikpapan sebagai pusat rekondisi alat-alat berat dan komponen untuk menciptakan efisiensi dan penghematan yang besar dan meningkatkan kinerja
untuk alat kerja perseroan. Kami berharap strategi yang terus menambah portofolio perusahaan, baik proyek batu bara, mineral, dan jasa-jasa pertambangan lainnya akan semakin memperkuat struktur bisnis perseroan sebagai perusahaan jasa pertambangan terintegrasi. Hadirin sekalian, sebagai perusahaan jasa pertambangan, kami menyadari bahwa operasional perseroan perlu didukung oleh aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan yang memadai. Kami memastikan bahwa aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan atau K3L dalam kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami bersyukur bahwa dengan komitmen dan kerja keras, perseroan berhasil mendapatkan penghargaan dan sertifikasi dari berbagai industri dan lembaga. Penghargaan tersebut antara lain penghargaan nihil kerja untuk proyek Asam Asal Coal Project dari Kementerian Ketenagakerjaan, penghargaan untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS juga untuk proyek asam-asam di Kalimantan Selatan. Penghargaan program pencegahan HIV/AIDS juga didapatkan untuk proyek di Satui. Juga penghargaan kategori platinum untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di proyek Satui Kalimantan Timur. Perseroan juga dalam rangka meningkatkan kemampuan karyawannya di bidang rescue, kita berhasil juara 2 untuk firefighting competition test dan juara 3 untuk high angle rescue. Di tahun 2021, kami juga berhasil mempertahankan sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001 2015, ISO 45001 2018, dan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 yang diakreditasi oleh Sukopindo, serta sertifikasi sistem manajemen K3 untuk proyek Bengalon dan proyek Asam-Asam. Hadirin sekalian, sebagai perusahaan jasa pertambangan, kami berkomitmen untuk berkontribusi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar tambang. Komitmen tersebut kami wujudkan dalam berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi antara lain program Dharma Mandiri yang berfokus pada pengembangan di bidang ekonomi. Kegiatan-kegiatannya antara lain kita mendukung usaha-usaha di bidang pertanian dengan menyediakan bibit-bibit untuk para petani. Juga kita melakukan himpunan untuk memberdayakan masyarakat sekitar tambang. Kita juga memberdayakan dan membina kelompok-kelompok petani di proyek Asam-Asam, untuk proyek Tani Maju, untuk kelompok peternak kambing di Jorong, kelompok tani tentrem Pandansari, dan proyek-proyek lainnya. Perusahaan juga fokus pada program Dharma Cerdas, yaitu pengembangan di bidang pendidikan, baik bantuan secara fisik ataupun secara peningkatan kapasitas bagi masyarakat di sekitar tambang. Proyek yang ketiga atau bidang yang ketiga adalah Dharma Sehat, yaitu pengembangan di bidang kesehatan. Untuk tahun lalu, kami sangat berfokus kepada penyebaran vaksin untuk COVID-19 di sekitar areal tambang dan juga pemberian bantuan fisik kepada masyarakat sekitar. Untuk kegiatan yang keempat yaitu Dharma Sosial, merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar tambang. Melalui program Dharma Sosial, perseroan merealisasikan bantuan antara pembuatan pipanisasi air bersih di sekitar proyek Satui, penyantunan bantuan pada anak yatim, bantuan terhadap pengolahan sampah, dan proyek-proyek lainnya. Hadirin sekalian, kami percaya bahwa pencapaian perseroan di tahun 2021 merupakan buah kerja keras, komitmen, serta merupakan hasil kerjasama dari banyak pihak dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, atas nama Direksi Perseroan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja atas kepercayaan yang terus diberikan kepada kami. Secara khusus, kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Insan Dharma Henwa yang telah menunjukkan komitmennya dan bekerja keras, mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran untuk mendukung perkembangan perseroan. Penghargaan yang tinggi juga kami berikan kepada Dewan Komisaris dan seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan atas dukungan yang luar biasa hingga mampu melewati tahun 2021 dengan baik. Kami berharap dukungan dan kerjasama yang telah berjalan selama ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Demikianlah laporan direksi yang dapat kami sampaikan.
Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Direksi Perseroan. Penjelasan selanjutnya mengenai laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris akan saya sampaikan sendiri. Hadirin sekalian, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 66 Ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan ini kami laporkan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk periode waktu tahun buku 2021 antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan direksi dalam penyusunan rencana jangka panjang perseroan. 2. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2021. 3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan direksi dalam pembelian dan penyewaan alat berat, pengembangan bisnis anak perusahaan, serta pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya. 4. Mereview laporan tahunan perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. 5. Mereview laporan berkala dan mengenai kinerja perseroan disampaikan direksi dan memberikan saran dan nasihat yang diperlukan. 6. Melalui komite audit meningkatkan efektivitas audit internal. 7. Melalui komite audit mereview laporan keuangan yang secara berkala disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. 8. Melalui komite audit melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor eksternal dan melaksanakan jasa audit atas laporan keuangan perseroan tahun 2021 dan pemberian rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk melaksanakan jasa audit laporan keuangan perseroan tahun 2022. Demikian laporan Dewan Komisaris kami sampaikan. Para pemegang saham yang terhormat, demikian penjelasan mengenai kedua agenda rapat tersebut. Selanjutnya, kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib para pemegang saham yang hadir secara fisik, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebut nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya, dan bagi pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinion yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi KCA. Boleh saya nanya dulu, nanti saya tulis biar cepat. Secara lisan nanti saya tulis pertanyaan saya dua. Bapak Pimpinan Rapat, ada yang bertanya secara fisik hadir di sini, Pak? Ya. Boleh? Boleh. Nama saya Stephen. Persilahkan, Pak. Selamat siang, Bapak Direksi sekalian. Nama saya Stephen Sulaiman. Saya investor lama dari Grup Bakri. Udah mungkin sebelum krisis Amerika ya. Saya mewakili juga sebagai analis dari satu sekuritas grup besar, Grup Penin. Saya ada pertanyaan dari paparan Grup Dharma Henwa yang dipaparkan tadi, yang mana saya lihat kinerjanya cukup bagus di tahun 2021 di masa pandemi. Pertanyaan pertama, saya melihat secara jeli dalam hal produksi ya. Di situ saya ingin tanyakan ada sedikit keanehan, terutama awal dari produksi di Kaltim Primakul, produksi removalnya itu meningkat, tapi produksinya menurun sekitar, saya lupa berapa persen,
dan overburdennya meningkat, removal di bawahnya meningkat, tapi produksinya menurun yang dikatakan Primacoal. Lalu yang di Arutmin itu naik signifikan lagi. Overburdennya meningkat 93% seingat saya tadi. Removalnya mining itu meningkat 87 kalau nggak salah. Tapi produksinya hanya meningkat 20%. Apakah penyebabnya? Apakah salah lokasi galinya karena isinya memang tidak pas untuk yang kualitas bagus untuk bisa digunakan di produksi oleh perusahaan tambang yang menjadikan Dewa sebagai kontraktor untuk diterima sebagai produk yang siap untuk dijual, atau penyebab lain. Yang kedua dari tadi penanggung CSR itu ada yang menarik. Saya baru lihat di beberapa perusahaan baru di Bakri, terutama Dewa ini yang ada penanganan tentang HIV, HIV/AIDS ya. Itu di daerah Asam-Asam. Selama 12 tahun saya jadi investor, 15 tahun di grup, baru pertama kali. Kenapa bisa ada penanggulangan? Apakah ada penyebaran yang cukup signifikan di Asam-Asam? Apa penyebabnya? Apakah dari tenaga asing yang direkrut? Kalau memang penyebaran dari tenaga asing, dari negara mana kalau boleh tahu? Dan itu mungkin harus dibatasin karena membahayakan untuk masuk menyebar di negara Indonesia. Sekali itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami persilahkan kepada pimpinan rapat untuk dapat memilih direksi yang untuk menjawabnya Pak. Baik, terima kasih Pak Stephen atas pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu ditampilkan lagi slide yang tentang kinerja operasional perusahaan di Kaltim Primacoal terlebih dahulu. Boleh ditampilkan dulu slide-nya biar sama-sama sambil penjelasan saya sampaikan. Jadi pertama Pak, terjadi penurunan produksi di PT Kaltim Primacoal. Bisa kita lihat bahwa overburden menurun, juga coal-nya juga menurun. Ini lebih disebabkan karena di tahun 2021 itu kita men-stop satu dari subkontraktor kita. Jadi karena marginnya sudah terlalu tipis dan kita tidak melihat ada nilai tambah bagi perusahaan, sehingga di tahun 2021 kita stop salah satu subkontraktor yang bekerja di bawah kita. Jadi bisa kita lihat dua-duanya turun Pak, tidak ada yang bertentangan di sini. Jadi produksi OB-nya turun sehingga coal mine-nya turun. Selanjutnya slide yang di PT Kaltim di PT Arutmin Indonesia. Di sini kita juga bisa lihat kenaikan overburden di PT Arutmin Indonesia sangat signifikan, yaitu naik sebesar 93,64%, sementara kenaikan batubaranya hanya sekitar 21,13%. Jadi di sini tidak ada rejection, jadi apa yang kita produksi semua diterima oleh klien kita. Juga tidak terjadi kesalahan penambangan, tapi sebagai kita ketahui bahwa dalam penambangan batu bara memang ada sekuensnya Pak. Jadi saat kita memulai tambang di areal baru, itu material yang dibuka itu jauh lebih besar dulu. Nanti setelah dia stabil baru batu baranya akan terproduksi secara rata-rata. Ini biasanya kita bilang sebagai pre-stripping. Jadi kita sudah memulai membuka arahan, tapi belum mencapai ke sumber batu baranya. Jadi ini merupakan suatu hal yang wajar, tetapi nanti setelah dalam periode tertentu maka kenaikan itu akan menjadi linear. Saat ada kenaikan overburden, maka juga akan terdapat kenaikan batu bara yang kurang lebih nilainya akan sama. Untuk pertanyaan Pak Stephen terkait program CSR, jadi dalam menetapkan program CSR juga kita menselaraskan Pak dengan MDGs, jadi goal secara internasional yang ditujukan oleh PBB. Di sana salah satu poin penting adalah mengatasi masalah HIV/AIDS. Jadi proyek CSR dalam bidang HIV/AIDS ini di dunia tambang itu menjadi suatu program yang standar, bukan hanya di PT Dharma Henwa,
Di grup Bumi Resources juga, di Arutmin ataupun di KPC juga mereka memberikan perhatian yang lebih untuk penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Jadi ini tidak berhubungan dengan salah satu atau dengan karyawan kita secara kewarganegaraan secara spesifik. Jadi ini merupakan juga merupakan suatu rujukan dari Kementerian Kesehatan. Kita mendukung program dari Kementerian Kesehatan. Jadi tidak ada link ke kewarganegaraan tertentu untuk masalah HIV/AIDS ini. Dan di wilayah tambang seperti kita ketahui memang itu agak rawan untuk masalah HIV dan AIDS, sehingga kita fokuskan kepada penanggulangannya Pak. Lebih bagus kita melakukan penanggulangan kepada karyawan kita, karena bagaimanapun masyarakat sekitar tambang akan sangat berpengaruh kepada karyawan-karyawan kita. Mungkin itu Pak Stephen penjelasan atas pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih Bapak Direksi. Sebelumnya saya minta maaf, tadi saya salah baca yang kinerja produksi Kaltim Pimakul, saya keliru. Siap Pak, terima kasih Ya. Pak. Terima kasih Pak Yosopin. Masih ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada perusahaan, silakan kami buka waktunya. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini? Tidak ada pertanyaan Bapak Pimpinan Rapat. Di online juga. Baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda rapat pertama tentang persetujuan laporan tahunan 2021 yang antara lain memuat laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan pertanggungjawaban direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sesuai dengan tata tertib rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau yang akan mengeluarkan suara blanko, kami persilakan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Bagi pemegang saham hadir secara elektronik melalui layar e-meeting hall di aplikasi EasyCashA. Selanjutnya kami meminta Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Dari perseroan, mohon dapat menyampaikan perhitungan angkanya, Bapak. Terima kasih. Mohon waktunya sebentar Bapak Pimpinan Rapat karena kami masih menunggu perhitungan yang disampaikan dari program isi KSE Perseroan. Terima kasih.
Mohon waktu sejenak Bapak dan Ibu para pemegang saham karena ada kendala teknis sebentar. Mohon maaf pimpinan rapat dan para pemegang saham sekalian, kami masih mohon waktu karena dari perseroan sedang proses pengecekan e-voting ya. Terima kasih.
Bisa informasi. Ini ada satu hambatannya. Tempornya ada modal. Di sini dulu. Ada dulu. Problem signal. Already 3 years not during COVID not easy. Iya. COVID bikin bisa batasi. Saya oke ya. Hasil ya bagus ya. Cepat. Belum ada. Dulu saya suka ke sana, sering ke site. Oke.
Enggak itu lagi ada datang itu di langsung. Yang mau menghadap perawan aja, pada cuma menanya aja, mereka tuh konsultasi. Tim saya waktu di Bapak pimpinan rapat dan para megang saham sekalian, mohon waktunya lagi sedang dikoordinasikan dengan KSEI, Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat dan para pemegang saham sekalian atas waktunya. Mohon maaf atas keterlambatannya karena harus koordinasi dengan sistem GSI dulu. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk agenda rapat pertama sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 7 juta saham, di mana sesuai dengan anggaran dasar perseroan, pemegang saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10.070.200 saham atau 0,079% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.207.759.513 saham atau lebih dari 99% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Bapak Pimpinan Rapat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas agenda pertama rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat dengan ini menyetujui agenda pertama rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Notaris, maka rapat telah menyetujui agenda pertama rapat, yaitu persetujuan laporan tahunan 2021 yang antara lain memuat laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan pertanggungjawaban direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Untuk agenda kedua rapat ini, kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat untuk dapat menerima dan menyetujui agenda rapat kedua, yaitu pengesahan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku 2000 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Equity Educat atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sesuai dengan tata tertib rapat, maka apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan pengeluaran suara blanko, kami persilakan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Baik pada pemegang saham yang hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain, harap menyampaikan pilihan suaranya melalui layar e-meeting hall di aplikasi ECK. Silakan. Selanjutnya kami meminta Bapak Notaris untuk menghitung jumlah serta membacakan hasilnya. Ya, nama. Mohon waktu lagi Bapak Pimpinan Rapat dan para pemegang saham yang terhormat. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan Rapat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk agenda kedua rapat sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 7 juta saham, di mana sesuai dengan anggaran dasar perseroan, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10.070.200 saham atau 0,089%. Saya ulangi 0,089% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat, sehingga para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.207.759.513 saham atau 99,910% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Bapak Pimpinan Rapat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas agenda kedua rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat dengan ini menyetujui agenda kedua rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Notaris, maka rapat telah menyetujui agenda kedua rapat, yaitu pengesahan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Equity Educat atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kita memasuki agenda ketiga rapat, yaitu pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memperlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota direksi dan komisaris perseroan untuk periode tahun 2022. Selanjutnya, kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat, para pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya. Dan bagi pemegang saham yang perseroan atau kuasa hukum pemegang saham perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinion yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi EC-KCA. Kami persilakan Ibu pemegang saham. Kami persilahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan untuk mata agenda acara kita yang ketiga ini. Bapak pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda rapat ketiga tentang pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, atau remunerasi lainnya bagi anggota direksi dan komisaris perseroan untuk periode tahun 2022. Sesuai dengan tata tertib rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilakan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar panitia rapat dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Bagi pemegang saham hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain, harap menyampaikan pilihan suaranya melalui layar e-meeting hall di aplikasi EC-KCA. Selanjutnya kami meminta Bapak Notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya.
Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan Rapat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk agenda ketiga rapat sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 7 juta saham, di mana sesuai dengan anggaran dasar perseroan, pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10.200 saham atau 0,089% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.201.829.513 saham atau 99,910% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Bapak Pimpinan Rapat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas agenda ketiga rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat dengan ini menyetujui agenda ketiga dengan suara terbanyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka rapat telah menyetujui agenda ketiga rapat, yaitu pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, atau remunerasi lainnya bagi anggota direksi dan komisaris perseroan untuk periode tahun 2022 berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Agenda keempat rapat. Para pemegang saham yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan agenda keempat rapat, yaitu penunjukan akuntan publik untuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereview atau mengaudit periode lainnya dalam tahun buku 2022. Penjelasan mengenai agenda keempat ini akan saya sampaikan sebagai berikut. Para pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, perseroan pada setiap tahun atau setiap periode triwulan, dalam hal ini apabila diperlukan harus menggunakan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Berdasarkan Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, maka perseroan dengan ini meminta persetujuan para pemegang saham untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereview atau mengaudit periode lainnya dalam tahun buku 2022 apabila diperlukan. Penentuan atau penunjukan kantor akuntan publik tersebut berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Berdasarkan hal tersebut, perseroan telah menunjuk kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar, dan rekan asosiat RSM untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022. Selanjutnya, kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan tata tertib rapat, para pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya. Dan bagi pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinion
yang tersedia pada layar e-meeting hall di aplikasi ACKCA. Kami persilakan. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu pemegang saham yang hadir di ruangan ini? Bapak pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda rapat ini, yaitu penunjukan akuntan publik atau kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan asosiat RSM untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereview atau mengaudit periode lainnya dalam tahun buku 2022. Sesuai dengan tata tertib rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau yang akan mengeluarkan suara blanko, kami persilakan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik atau yang tidak setuju atau abstain, harap menyampaikan pilihan suaranya melalui layar e-meeting hall di aplikasi ACKCA. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk agenda rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 7 juta saham, di mana sesuai dengan anggaran dasar perseroan, pemegang saham yang hadir dalam RUPES namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10.200 saham atau 0,089% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.201.829.513 saham atau 99,910% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Bapak Pimpinan Rapat, demikianlah hasil perhitungan suara atas agenda rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat dengan ini menyetujui dengan suara terbanyak agenda keempat rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka rapat telah menyetujui agenda keempat rapat, yaitu penunjukan akuntan publik atau kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan asosiat RSM untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereview atau mengaudit periode lainnya dalam tahun buku 2022 berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Para pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh agenda rapat umum pemegang saham tahunan telah selesai dibicarakan dalam rapat ini, maka dengan ini kami persilakan Bapak Humbert Clay selaku notaris untuk membacakan seluruh keputusan yang telah dicapai dalam rapat. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat dan para pemegang saham sekalian, adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam RUPS tahunan ini adalah sebagai berikut. Agenda pertama rapat dengan suara terbanyak memberikan persetujuan laporan tahunan 2021 yang antara lain memuat laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan pertanggungjawaban direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Agenda kedua rapat dengan suara terbanyak menyetujui pengesahan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atau Equit at the Charge atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk agenda ketiga rapat dengan suara terbanyak menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota direksi dan komisaris perseroan untuk periode tahun 2022. Agenda keempat rapat dengan suara terbanyak menyetujui penunjukan akuntan publik atau kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf, Arianto Mawar dan rekan, Associate RSM atau RSM AAJ, untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022. Demikianlah hasil putusan-putusan yang telah dicapai. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris, para pemegang saham perseroan, dan para undangan yang kami hormati. Dengan selesainya semua agenda rapat umum pemegang saham tahunan, maka perkenan kami untuk menutup rapat umum pemegang saham tahunan ini pada pukul 15.45 WIB. Disertai dengan ucapan terima kasih atas kerjasama dan bantuan hadirin kalian sehingga memungkinkan rapat mengambil keputusan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Hadirin sekalian, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dharma Henwa Tbk. Dalam kesempatan ini pula kami informasikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dengan agenda penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang sebelumnya dijadwalkan pada hari ini tidak dilanjutkan dan dibatalkan. Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi mengenai hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Juni 2022 yang lalu. Hadirin, saya Lila Gianto atas nama manajemen Perseroan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi pada saat berlangsungnya rapat pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda dan dukungannya kepada Perseroan selama ini. Sampai bertemu di acara Dewa lainnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.